Selamat datang Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Profesor Dr. Rudi Herianto Adinugroho SHMH beserta para pejabat eselon 2 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada kegiatan siang hari ini pelepasan calon jamaah haji atau wali safar keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saudara. Baik, izin kita mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kami hormati para pejabat eselon 1, staf khusus, dan juga seluruh pejabat eselon 2 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang hadir. Yang kami hormati para hadirin tamu undangan dan juga yang kita muliakan Bapak Kiai Haji Nur Alam Bakhtir MA yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah pada kegiatan kita hari ini, serta yang dimuliakan para tamu Allah calon jamaah haji dari keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia, hidayah, dan inayahnya kita diberikan kesempatan untuk bersama berkumpul dalam acara yang mulia pada siang hari ini tanpa ada halangan suatu apapun yang berarti, insya Allah. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, pembawa perubahan bagi umat. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selamat siang dan selamat datang kami ucapkan di Masjid Al-Bahri, kantor pusat Kementerian Kelautan Perikanan pada acara Walimatus Safar atau pelepasan jamaah calon haji dari keluarga besar Kementerian Kelautan Perikanan. Insya Allah saudara-saudara kita ini akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir. Semoga acara kita pada siang hari ini diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin Bapak Ibu yang kami hormati untuk membuka acara kita siang pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui keberkahan surah Al-Fatihah ini, kita senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah laporan Ketua Kerohanian Islam Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Mardianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtir MA, alhamdulillah berkenan hadir untuk bisa mengisi nasihat tausiah di acara pelepasan jamaah haji di KKP. Yang kami hormati Bapak Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, para pejabat eselon 2 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan seluruh para jamaah, para pegawai yang hari ini bisa meluangkan waktu hadir untuk memberikan doa selamat atas kepada calon-calon jamaah haji Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati kepada seluruh calon jamaah haji yang hari ini alhamdulillah berkenan
hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga terselenggaranya acara pada siang hari ini. Salawat dan salam tidak terlupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mungkin tidak bertele-tele biar cepat karena mungkin Bapak ada banyak tamu. Insyaallah mohon izin Bapak Sekjen kami laporkan kegiatan pelaksanaan pelepasan calon jamaah haji ini kegiatan yang rutin setiap tahun dilaksanakan oleh Kerohanian Islam yang bekerja sama dengan Masjid DKM, Masjid Al-Bahri. Pada tahun 2025 ini, alhamdulillah data yang kami terima ada 25 pegawai dan tambahan 12 orang pasangan dari pegawai yang akan berangkat tahun ini. Insya Allah ada 25 pegawai ditambah 12 orang pasangan dari pegawai, jadi total 37 orang yang akan berangkat insya Allah. Yang laki-laki jumlahnya 17 orang, yang perempuan 20 orang. Calon jamaah haji yang berpasangan sesama pegawai ada 4 pasang sekarang, tambah 4 pasang. Calon jamaah haji yang berpasangan non pegawai ada 12 pasang. Yang berangkat sendiri ada 7 orang. Jadi total semuanya ada 37 calon jamaah haji dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mudah-mudahan diberikan keberkahan semuanya. Nah, terus kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang ikut membantu sampai pelaksanaan hari ini. Mudah-mudahan diterima semua amal kebaikan kita semua. Ada juga para pensiunan Bapak di Rohis masih aktif ibu-ibunya untuk membantu. Terima kasih ibu-ibu yang hadir. Kemudian mohon maaf mungkin ada skala kekurangan apabila dalam pelaksanaan ada snack yang belum dapat mungkin di belakang nggak tahu diam-diam sih. Kalau kurang tinggal di depan ada kopi Pak, monggo saja nanti. Dan izin Bapak Sekjen nanti bisa setelah ini bisa memberikan arahan dan kami juga berharap mohon kepada Bapak Kiai nanti bisa memberikan tausiah nasihat kepada kami semua khususnya kepada calon jamaah haji yang akan berangkat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk bisa berangkat, ketularan berangkat, insya Allah ya. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Heru Mardianto, Ketua Kerohanian Islam Kementerian Kelautan Perikanan yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepada Bapak Profesor Dr. Rudi Herianto Adi Nugroho SMH, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat hadir dalam acara pelepasan Walimatus Safar tamu-tamu Allah untuk berangkat haji di tahun ini. Yang saya hormati Pak Kiai, para hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Saya begitu mendapatkan tugas untuk memberikan sambutan, kemudian arahan, saya agak sedikit khawatir karena ini yang ada di hadapan saya adalah para tamu-tamu Allah. Saya bicara pengalaman saja.
Jadi Bapak Ibu yang akan berangkat, tamu-tamu Allah ini harus bersyukur karena ternyata Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Jadi Bapak Ibu sudah terpanggil dan itu dimampukan oleh Allah. Saya pernah punya pengalaman. Saya berangkat haji tahun 2003. Saya masih muda lah, semuda Pak Sope begini. Saya usia masih 34 tahun waktu itu. Jadi pada saat saya mau setelah menikah, saya punya rumah tipe 36. Cuma ya baru tipe 36, sedangkan tetangga-tetangga sudah mulai bangun dapur, sudah mulai bangun yang lain-lain. Saya nggak punya apa eh, biaya untuk itu. Tapi saya ketemu sama seorang teman senior saya, dia bilang begini, dia gelar sajadahnya, beliau sampaikan ini, Ruth, sajadah ini sudah pernah sampai Mekah. Barang mati sudah sampai Mekah. Kamu yang hidup mosok nggak sampai Mekah. Saya berusaha sekali untuk bisa sampai ke sana. Ada uang sedikit, saya kumpul-kumpulin, sampai akhirnya kembali lagi. Duniawi mengalahkan yang seperti itu. Udah uangnya buat bangun dapur aja. Udah uangnya buat nambah kamar. Sampai suatu ketika saya mimpi didatangi Rasulullah. Saya waktu itu saya catat tanggal harinya saya catat. Tapi sekarang saya lupa kapan itu harinya, kapan itu tanggalnya. Yang saya ingat tahun 2002. Setelah saya ngimpi, saya nggak berpikir panjang lagi, saya izin sama istri. Boleh, nggak boleh, saya harus berangkat. Dulu masih sistem porsi Pak Kiai. Siapa yang bayar duluan bisa berangkat. Dulu saya ingat saya bayar itu masih 24 juta. Tapi alhamdulillah setelah saya bayar sebelum berangkat di Desember 2003 itu saya sudah bisa juga membangun dapur, nambah kamar, plus persiapan berangkat haji. Jadi kalau yang rekan-rekan sekali yang belum berangkat, udah jangan pikiran, jangan hitung-hitungan, yang janji yang ada di atas, Allah yang janji. Alhamdulillah saya berangkat 2003. Saya masih sendiri. Istri saya belum bisa ikut karena anak saya yang kecil baru usia 3 bulan. Ini saya cerita juga. Kemudian pengalaman spiritual di sana luar biasa pada saat itu karena saya sendirian, saya masih muda, saya berusaha untuk maksimal ngikutin sunnah Rasul untuk melakukan ibadah seperti apa. Tapi dulu saya masih muda. Yang penting kita harus tahu diri, mawas diri, karena kita harus lihat kondisi. Jangan terlalu memaksa untuk ikut kegiatan-kegiatan yang sebenarnya yang kita tunggu adalah hari Arafah. Dulu ada yang ngajak saya, ayo ke Gua Hiro. Saya bilang nanti, setelah haji saya akan ke Gua Hiro. Ayo pada kesini, saya enggak. Saya fokuskan dulu ibadah saya itu untuk haji. Makanya pesan saya, fokus aja ibadah di sana, fokus hari Arafahnya. Karena ibadah haji itu ibadah fisik. Pada saat nanti hari Arafah, itu jutaan semua tuh orang ada di Arafah. Perjalanannya kita mungkin macet sekali. Dan kita harus dituntut kesabaran. Udah ikuti
Jangan sampai kita punya hawa nafsu, marah, jangan, tahan. Karena begitu kita pakai ihram, kita sudah punya larangan-larangan. Saya cerita juga, istri saya belum berangkat haji, tapi saya sampaikan ke istri yang kamu pernah mampu, kamu pernah kuat sehingga tidak menggugurkan kewajibanmu untuk berangkat haji. Jangan mikir kalau di Arafah musim haji yang tahun kemarin itu panas. Nanti juga ibu bapak juga akan merasakan panasnya seperti apa. Jangan mikir itu. Karena apa? Kalau nunggu nanti bulan hajinya itu dingin mungkin 10 tahun lagi. Usia saya sudah berapa? Usia saya sudah berapa? Ayo bismillah kalau mau. Saya ajak saya alhamdulillah tahun kemarin 2024 saya berangkat mendampingi istri. Tetapi saya haji menghajikan ibu saya. Mudah-mudahan tahun depan kalau saya bisa haji lagi, saya akan menghajikan bapak saya. Eh, Mungkin yang perlu diperhatikan di sana banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah. Jangan berpikir macam-macam. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Kalau punya uang lebih, titipin di sana ada namanya warung sabil itu. Titipin uang saja supaya nanti mereka yang akan membagikan. Jangan berpikir nanti uangnya kemana-kemana, paling nggak jadi. Yang penting niat. Allah tuh hanya melihat niatnya aja. Begitu niatnya mau ngasih nasi sabil ya sudah dihitung bahwa itu niat yang masuk dalam pahala. Kemudian ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sana. Saya pernah punya pengalaman beberapa kali itu banyak yang kesasar. Mudah-mudahan nanti di sini nggak ada yang kesasar. Karena apa? Sombong. Saya sudah berapa kali berangkat kemari, saya nggak akan mungkin kesasar. Kemudian pagi-pagi ngomong sama saya mau jalan pagi Pak Rudi supaya nanti saya bisa membantu orang kesasar. 3 hari nggak pulang, Bu. Begitu ketemu matanya udah cekung, beliau ngomong, saya lewat sini tuh hampir tiap saat, tapi saya nggak lihat bendera merah putih. Jadi kita nggak boleh takabur di sana. Pokoknya lebih banyak berdiam diri lah, istighfar saja sama zikiran, wiridan. Terus kemudian ikuti eh, petunjuk-petunjuknya. Waktunya kumpul-kumpul dan nanti pada saat di Masjidil Haram jangan memaksakan diri untuk sholat terus di Masjidil Haram karena kita mengharapkan pada hari Arafah kita kuat. Sholat di tanah haram sama pahalanya. Kalau emang sempat monggo silakan, tapi saya nggak tahu maktabnya ibu-ibu bapak-bapak itu nanti di mana, jaraknya berapa kilo. Dulu yang tahun 2003 itu saya jaraknya 3 kilo. Mudah-mudahan sekarang lebih dekat lagi, mudah-mudahan sekarang lebih baik lagi pelayanannya. Eh, Kalau nanti diajak untuk ziarah, untuk apa, saya nggak tahu nanti ini pertama kali ke Madinah dulu atau langsung ke Mekah, saya belum tahu. Kalau nanti ziarah dulu ternyata dapatnya ke Madinah dulu, ya jangan lupa memang harus kita sowan ke Rasulullah. Saya kalau ke sana itu pinginnya lama-lama karena rasa nyaman kalau dekat dengan Rasul walaupun saya belum ada apa-apanya dibanding Bapak itu sekalian. Mungkin tingkat keimanan saya juga masih kurang. Cuman cinta saya kepada Rasulullah eh, hanya saya saja yang bisa merasakan gimana sayangnya saya
sama Rasul. Walaupun dulu hanya pernah sekali bermimpi, itu pun tidak menatap wajahnya. Saya hanya melihat beliau turun dari kuda, tapi di situ yakin bahwa yang datang adalah Rasul. Mohon maaf saya nggak bisa terlalu lama bicara, mata saya baru selesai di operasi, kemarin ada operasi yang ketiga, jadi kalau membaca masih agak buram-buram, eh, tapi saya memaksakan untuk bisa hadir di sini karena saya sayang sama para tamu Allah ini, sama keluarga besar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan saya berdoa semoga seluruh yang hadir di sini nanti bisa berangkat haji semua. Saya ucapkan selamat jalan para tamu Allah, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Kenapa saya bilang tamu Allah? Karena ada riwayat yang tidak berangkat haji itu diganjar dengan haji yang mabrur. Jadi mudah-mudahan sebelum berangkat haji sudah haji mabrur, pada saat pulangnya juga menjadi mendapatkan ganjar haji mabrur, selamat kembali lagi ke tanah air bertemu dengan keluarga. Saya hanya bisa berdoa semoga semuanya lancar dan dalam perlindungan Allah, dalam berkah Allah, semoga kita semua selamat dunia akhirat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk dapat tetap di tempat. Selanjutnya adalah penyerahan cindera mata kepada para calon jemaah haji KKP dilaksanakan secara simbolis. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada perwakilan jemaah haji Bapak Profesor Otidilan Subakti Hasan, Guru Besar Politeknik UP Jakarta, beserta Ibu Ani Leilani untuk dapat berkenan ke depan menerima cindera mata dari Bapak Sekjen. Kami persilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Sekjen, Profesor Oti Subati Hasan dan juga Ibu Dr. Anas Anjilerani. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah Walimatus Safar yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Kiai Haji Nur Alam Baktir MA. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Bapak Rudi yang baru saja memberikan pengantar pengalaman beliau dikala melaksanakan ibadah haji. Kalau pengalaman itu biasanya impressionnya mendalam, ya susah dilupakan gitu kan, ya. Sehingga cerita kapanpun itu pasti, apalagi yang pengalamannya nyasar tadi itu ya, itu nggak akan pernah lupa gitu ya.
Ya, yang terhormat Pak Heru yang menjadi wasilah saya di tempat ini. Pertama-tama khusus kepada calon Duyufur Rahman yang 37 tadi. Kita mengucapkan syukur karena menjadi tamu Allah itu istitoah. Karena istitoah, jangan pernah kita minta duit. Ya, karena manis tato'a ilahi sabila. Walillahi ala nas hijul bait manis tato'a ilahi sabila. Kalau istitoah mintanya, itu bisa anak yang memberangkatkan, bisa mantu yang memberangkatkan, bisa bos kita yang memberangkatkan, bisa majikan kita yang berangkatkan, bisa paman kita yang berangkatkan, dari mana saja bisa. Makanya saya juga punya pengalaman. Saya pertama kali haji itu tahun 85. Ya, 85 waktu itu usia kurang lebih 27 tahun, 28 tahun lah gitu kan. Nah, itu jalan kaki dari Mina ke Arafah jalan kaki itu kan. Ya, itu lelahnya minta minta ampun itu. Jadi pernah saya alami gitu. Nah, itu paling asyik. Dan sendiri ya. Itu pun karena istitoah ya. Saya diberangkatkan oleh apa Prisit yang ketika itu Ratu Alamsyah Ratu Prawijaya Menteri Kesejahteraan itu. Ya, itu pertama kali pengalaman. Dan kepada yang 27 ini, nanti dikala di tawaf wadah, jangan minta duit. Ya, jangan minta duit. Jangan minta karir naik, jangan. Jangan. Karena pengalaman saya, itu pun saya, ya Allah ya Rob, jangan jadikan kunjungan ini terakhir kalinya. Tapi berikanlah kemampuan kepada saya untuk berulang-ulang datang ke tempat ini. Untuk memujimu, mengagungkanmu, membesarkanmu. Dengan membawa anak istri. Dengan membawa jamaah. Dengan membawa handai tolan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya, sejak 91 saya tiap tahun ya itu berangkat haji. Dan terakhir yaitu dengan Pasyap Pak Sapfrudin Wakapolri ya, dan termasuk dengan Pak Yusuf Kala ya, ketika itu ya wapres beliau, dan saya bisa nginep ya 3 malam di apa 3 malam di guest house ya, samping samping Masjidil Haram. Alhamdulillah. Maka ya. Nah, jadi sekali lagi jangan minta kaya, jangan minta duit ya, tapi minta istitoah untuk berulang-ulang datang. Dan insya Allah yang lain-lainnya itu nanti ngikut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, haji itu harus punya bekal. Watazawwadu fa'aina khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Ya, hendaklah kalian berbekal. Dan sebaiknya bekal adalah takwa. Dan hendaklah kalian bertakwa kepadaku, ya. Ya ulil albab. Jadilah kalian menjadi orang yang bertakwa kepadaku. Wahai orang-orang yang berpikiran cerdas, yang berpikiran mendalam, yang berakal sehat. Itu yang disebut dengan ulil albab. Bekal takwa itu apa? Bekal takwa yang paling mendalam. Kita tahu bahwa
Puncak ibadah haji itu adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafatun, Al-Hajju Arafatu. Puncak ibadah haji itu Arafah. Jadi, apa itu Arafah? Arafah itu artinya ngerti, artinya paham, artinya kalau pahamnya mendalam, arif. Jadi kunci kehidupan ini dan haji takwa itu adalah faham. Makanya wukuf di padang Arafah itu puncak dari segala peristiwa haji. Kalau kita ya baru juga berangkat dari Jakarta, 1 hari di Mekah umpamanya, atau 7 hari kita di Madinah, kemudian kita wukuf di padang Arafah setelah tergelincir matahari. Hanya 1 jam saja setelah tergelincir matahari, kemudian ajal tiba. Man adrokal arafata faqad adrokal haj. Siapapun yang menemui Arafah, wukuf walaupun sebentar setelah tergelincir matahari, maka sungguh dia telah berhaji. Tam, hajinya sempurna. Nggak usah dibadalkan, nggak usah ada badal yang namanya tawaf ifadah, nggak usah yang namanya melempar jumrah, nggak usah yang namanya sa'i, nggak usah. Karena sudah sempurna. Ini pengertian Arafah secara fikih. Tapi kalau kita belum wukuf di padang Arafah, walaupun sudah 1 bulan di Mekah, ya, sudah juga ke Madinah ziarah, arba'in, berturut-turut 40 waktu, kemudian kita wafat sebelum Arafah, maka belum haji. Dan kita wajib dibadalkan hajinya oleh orang lain untuk menjalankan proses yang namanya rukun, wajib, dan sunnah haji. Ini pengertian secara fikih. Yang kedua, pemahaman yang namanya bekal takwa Arafah, faham. Apa yang harus dipahami? Sesungguhnya manasik haji itu adalah konsep kehidupan. Konsep kehidupan. Jadi kalau kita ingin mencapai titik pemahaman hidup dengan bekal takwa di dunia ini, maka pahami aja haji. Haji itu, nanti kita awal niat haji atau umroh berasal atau startnya berangkat dari mikot. Dan di mikot itu ada 2, ada mikot makani dan ada mikot zamani. Tempat start. Apa yang dilakukan di mikot itu? Kita melepas pakaian. Yang melekat dalam diri kita, pakaian budaya, pakaian dinas, pakaian adat, pakaian negara, seluruh pakaian, termasuk pangkat, jabatan, status kita sebagai apa, harus dilepas. Itu di mikot. Baru kemudian, setelah nanti kita dimantapkan dengan sholat 2 rakaat, ya, sholat sunat ihram, maka kita niat ihram. Labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umratan lillahi ta'ala. Lepas itu semua pakaian. Labbaika Allahumma labbaik. Ya Allah, kamu datang. Bukan sebagai status, tapi sebagai hamba. Ya Allah, hambamu datang. Nah, jadi jangan bawa status. Jangan bawa status sebagai orang kaya, sebagai jenderal, sebagai apa, jangan. Nanti akan pusing dengan sendirinya. Hilangkan status. Ini yang arti daripada mikot.
melepas semua pakaian. Makanya semuanya diganti dengan pakaian ihram. Kenapa? Karena pakaian status itu akan memunculkan ego. Dan ego ini penyakit yang menyengsarakan diri kita. Makanya ego itu penyakit sungguhnya. Nah, coba. Kalau orang bawa-bawa pakaian angkat, jenderal nih. Dalam pikirannya jenderal dibawa terus. Nanti tiba-tiba di lingkarnya ada kopral yang jauh di bawah kita. Kemudian kita kesenggol. Kalau jenderalnya dibawa-bawa dalam pikirannya, kira-kiranya apa yang terjadi? Ya, masih marah kan? Ya, lu pangkat baru letkol aja, atau apalagi sersan. Wah, itu bahaya. Ini salah satu contohnya. Tapi dikala kita lepas kesenggol juga ketawa, senyum. Ya, kita nggak akan marah karena statusnya sudah hilang. Itulah sebabnya kalau ego yang dibawa, ya itu bisa, ya Allah kalau saya uraikan secara mendalam, manusia itu kala an'am bisa seperti hewan. Nah, ini yang pertama. Kalau itu sudah dilakukan, waman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Mekah itu aman, bukan aman secara fisik, tetapi aman secara spiritual. Karena kita sudah melepaskan pakaian. Ya, jadi bapak pun harus silangkan tuh. Datang sebagai suami, sebagai hamba Allah. Bukan sebagai suami yang ngasih ongkos kepada istri, yang ngasih bekal kepada istri. Kalau begitu gawat. Bisa ada ketersinggungan nantinya. Tapi sebagai hamba Allah. Baru nanti terjun. Yang namanya terjun ke lapangan kehidupan, namanya tawaf. Makanya tawaf itu tofa ya tufu taufan wa tawafan. Artinya sirkulasi, artinya perputaran, artinya tidak ada satu kehidupan yang statis kecuali tawaf. Wasyamsu tajri, ya, limustaqorilha zalika takdirul ajil wal qamara qadarnahu manazila. Ya, hatta ada kalau urjunul qadim. Semua tawaf. Tawaf, kehidupan ini tawaf. Makanya filsafat Buddha, ya, dengan simbolnya roda pedati, jangan sampai kita keluar orbit. Ya, itu kalau istilah kita kan jangan lupa daratan. Kalau kita berada di dalam roda pedati, dikala di atas, jangan keluar orbit, lupa daratan. Tapi tetap di atas, di bawah, di dalam roda itu. Dikala di bawah, kita tidak terinjak, tergerus, karena masih di dalam roda. Dikala di kanan, di kiri. Ini yang disebut dalam Al-Quran, tilkal ayam nudawiluha benanas. Kejayaan secara pribadi, kelompok, negara, komunitas, itu bukan mutlak milik satu seseorang, golongan, negara, kelompok tertentu. Tapi nanti akan dipergilirkan. Ini yang melahirkan optimisme. Gak boleh putus asa dalam hidup ini. Makanya, innamal a'malu binniyat. Yang namanya hidup ini tergantung niat. Haji pun tergantung niat. Makanya niatnya jangan salah. Walillahi ala nasi hijul bait. Hak Allah bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Wa atimul hajj wal umroh lillah. Sempurnakan haji dan umroh semata-mata karena Allah. Apalagi dari kita dari Jakarta umpamanya. Bersikap, jangan lihat macam-macam. Jangan. Nanti kalau setelah tawaf kita mau berdoa, kalau setelah sa'i kita berdoa, di Arafah sampai kita berbusa, habis ide dan kata-kata, doa apapun silakan. Tetapi niat, karena ini menjadi pondasi niat. Ya, jadi Al-Quran nanti, ya, setelah haji itu apa? Ya, faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq.
Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum wa asyadda dzikra. Kalau kamu sudah selesai haji, masih ada di Mekah ataupun sudah pulang, maka setelah haji, ingat Allahnya harus lebih sering, sholatnya harus lebih rajin, zikirnya harus lebih rajin, qiyamul lailnya harus lebih rajin, puasanya harus lebih rajin. Karena ada di antara manusia yang haji, obsesinya hanya kesaksian dunia dan tidak ada kalimat hasanahnya. Rabbana atina fid dunya titik. Makanya ada tuh yang di depan Ka'bah, ya Allah, naikkan pangkat saya, jadikanlah saya orang kaya, saya jadi itu, jadi ini, jadi ini. Lupa hasanahnya. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat nihil, tidak bagian apa-apa. Ini yang namanya kehidupan. Ini harus kehidupan nyata itu. Jadi harus apa? Kalau kita masuk egaliter dalam kehidupan masyarakat, enteng hidup kita. Tenang. Ya, kita mau main bola futsal dengan kopral, dengan sersan, kalau enak enjoy kan? Ya, entah itu orang miskin, kalau kita lepas pakaian itu dalam kehidupan masyarakat, itu yang disebut kehidupan egaliter yang dilakukan oleh para sahabat, para nabi seperti itu. Hidup itu butuh tenang. Karena an'amta alaihim. Yang dibutuhkan spiritual kita bukan senang, tapi tenang. Tapi yang dikejar manusia, cari senang. Dan tidak ada ketenangan, situasi kita bepergian, musafir kemanapun, kecuali dikala kita melaksanakan ibadah haji. Coba nanti. Berapa triliun kita punya uang, deposit umpamanya. Setelah di Mekah itu, aduh, hilang itu dalam pikiran. Nanti setelah wukuf di Padang Arafah, setelah tawaf ibadah selesai, baru tuh. Ya, depositnya berapa, baru kepikir. Anak pun tidak kepikir. Kalaupun sendiri, tidak bawa istri, nggak kepikir. Kalaupun istri nggak bawa suami, nggak kepikir. Itu ketenangan yang paling mendalam. Karena semua pakaiannya sudah, itu ya. Yang kedua, setelah tawaf apa? Sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu sa'ayas, sa'yan. Artinya dinamis, artinya gerak, artinya usaha. Makanya sekali-kali usaha itu ada ngoyo. Tapi jangan ngoyo terus. Itu antara Safa dan Marwah nanti ada yang disebut dengan lampu hijau, ya. Kita di situ disunatkan lari-lari kecil. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Paman hajjal bait awi tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bima paman tatau akhiran fa innallaha syakirun alim. Gitu, itu jadi sekali-kali kita dagang semangat, tapi jangan ngoyo, jangan ngoyo. Belajar pun begitu. Oh, lagi ujian, oke, ngoyo, tapi nanti santai. Itu kehidupan, namanya usaha. Wa an laisa lil insani illa ma syaa. Kehidupan manusia posisinya di mana? Tergantung sa'i kita. Kalau waktu kecilnya, mudanya malas, lihat tawafnya kayak gimana, posisinya di mana. Ya, ya. Jadi kalau pengalaman saya hidup itu, saya udah mandiri dari sejak SD. Karena saya punya keterampilan menjahit, bisa jahit baju, bisa jahit celana, bisa menjanur pengantin, ya bisa buat layang-layang lain sebagainya. Makanya begitu ke Jakarta kuliah, hanya 1 semester dari orang tua, seterusnya sendiri. Karena hidup itu harus mandiri. Ini yang harus kita. Itu namanya sa'i. Dan terus tidak boleh berhenti sa'i. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Ya, usia saya udah bukan muda. Karena saya udah 68, 69 ya. 69 usia saya. Ya, besok insyaallah bulan ini keluar buku saya 360 halaman, ya, manusia dalam perspektif pendidikan Qur'ani, ya. Jadi kerjanya terus saya. Hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita.
Nah, itu yang namanya sa'i, usaha. Ibu-ibu usaha tiap hari, masak itu namanya sa'i itu. Ya, melayani suami itu namanya sa'i. Ya, bangun subuh qiyamul lail itu namanya sa'i. Orang ke sawah itu namanya sa'i. Para petani ke sawah, ke kebun. Para dosen ke kampus itu namanya sa'i. Para guru sekolah, madrasah mengajar itu namanya sa'i. Termasuk para karyawan, ASN masuk kantor itu sa'i. Ada sa'inya yang bermalas-malasan, ada yang santai, tapi ada yang etos kerjanya tinggi. Itu wa an laisa lil insan illa masa wa anna sa'yahu saufa yura. Nanti diperlihatkan oleh Allah. Jadi kita itu yang penting sa'i, urusan masa depan, dunia ataupun akhirat itu urusan Allah. Sudah. Nanti kalau sudah sa'i umroh nih, ini mau tamattu atau mau apa namanya? Ifrad. Saya yakin tamattu semua kan? Tamattu itu, Bu, ya bahwa tamattu itu kalau apa namanya? Tamattu itu santai karena begitu ke Mekah, kalau gitu ke Mekah, kita turun dari pesawat, umpamanya dari bandara kita pakai pakaian ihram, kemudian kita ke Mekah, naruh koper, udah katakanlah makan dulu, kemudian tawaf sa'i, kemudian tahallul, ya sudah, buka semua pakaian. Kembali kepada pakaian asal. Sehari-harinya nunggu waktu wukuf. Saya potong. Kemudian ke Arafah. Inilah puncak haji. Ya. Al-haju Arafah. Man adrokal arafata faqad aradal hajj wa man fatahul arafata faqad fatahul hajj. Siapa yang menemui Arafah, maka kalau ajal tiba, sungguh dia telah haji sempurna. Kalau belum menemui Arafah, maka tidak haji. Apa yang harus dipahami? Pertama, kenapa orang pada menangis di Arafah? Kenapa nangis? Saya khutbah Arafah udah belasan kali. Kalau saya kebetulan di Mekah, itu selalu disuruh khutbah Arafah. Khutbah Arafah. Saya mengingatkan, napak tilas Rasulullah ke sana haji. Tapi yang terpenting di Arafah itu, tadi ya Pak Sekjen sudah mengatakan, itu ibadah fisik. Jadi kalau kita cembetem, orang sudah bilang cembetem, tahu cembetem itu kan? Diam aja, enggak ngapa-ngapain, enggak. Kita diam aja nih. Kita diam di Arafah, merenung, kita merenung saja. Itu namanya Arafah. Disuruh kita diam, merenung. Introspeksi. Siapa diri kita, sedang apa kita, dari mana asalnya, dan mau kemana. Nanti terjawab. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ya. Awal kita dari tanah. Nanti kembali lagi kepada tanah. Akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Itulah jasadiah kita, fisik kita, jisim kita. Akan kembali kepada tanah. Tapi karena kita selain fisik ada ruh. Faidah sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah meniupkan ruh. Kita punya ruh. Ruhnya kemana? Intiqal. Makanya yang namanya wafat itu artinya sempurna. Di dunia enggak ada yang sempurna. Ada enggak ibu-ibu yang capeknya bukan main ngurusin suami, tapi suaminya kurang apa ya? Apresiasinya kurang terhadap istri. Ada kayak gitu? Jangan takut. Jangan pernah takut kita berbuat baik dari dibalas oleh Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kita kebaikan berbuat baik, jangan karena manusia, jangan. Kalau karena manusia mah bisa jengkel. Tapi karena kalau Allah pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orientasinya ke atas kita. Sebagai istri ngurusin suami udah. Karena Allah aja udah. Karena nanti ya di akhirat orang dibangkitkan itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Tanggung jawabannya sendiri-sendiri. Di mana yang namanya
suami berpisah dengan istri, istri dengan suami, pisah. Orang tua dengan anak. Gak ada yang bisa menolak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari di saat harta anak pun tidak ada gunanya kecuali hati yang selamat. Makanya kita harus menyelamatkan diri. Ini wukuf itu di situ merenung. Mati itu artinya mata ya mutu mautat. Artinya intiqal, pindah. Pindah. Pindah kemana? Min daril amal ila daril jazaa. Dari tempat beramal ke tempat menerima balasan. Min dari dunia ila daril akhirah. Min daril fana ila daril khuldi. Dari tempat yang fana ke tempat yang kekal abadi. Itu namanya mati. Intiqal, pindah. Nah, ini orang tua kita, ya. Saya kalau udah bicara tentang alam barzakh, saya kadang-kala otomatis haru gitu. Kenapa? Karena orang tua kita, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau haji ini, orang tua kita yang di alam barzakh lihat kita. Mereka haru. Ya, lihat kita. Jangan dianggap laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Fakashafna anka gitu aka pabasarukal yaum hadid. Kalau orang sudah mati, pandangan matanya lebih tajam daripada kita. Jadi almarhumah yang ada di alam barzakh sekarang melihat kita. Makanya ada hadis mengatakan innal mayita, ya, mayit itu la yu'azzabu bibuka'il hayy. Sungguh mayit itu diazab oleh rintihan orang-orang yang hidup. Masa Allah mengazab orang yang merintih? Mereka diazab di dunia? Bukan begitu maksudnya. Karena transparan melihat fenomena kehidupan di dunia, anak-anaknya kalau berantem, pemenyerang berebutan waris atau karena apa, mereka sedih, tersiksa dengan anak-anaknya yang ada di dunia. Itu maksudnya. Makanya kita harus paham tuh mati. Makanya disebut wafat sempurna. Nanti semua amalan innama tuwaffa baru. Sungguh nanti disempurnakan. Semua yang namanya balasan itu disempurnakan. Kalau sekarang mah ada orang baik masuk penjara karena difitnah. Namun yang di penjara semuanya orang jahat? Tidak. Ada yang karena fitnah. Ya, ada keluarga suami istri bisa berantakan karena fitnah juga. Termasuk yang di pengadilan itu. Ya, fitnah. Si istrinya berzina gitu kan. Padahal tidak gampang. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang suaminya yang menuduh itu harus didera 80 kali. Jadi kan gampang itu. Ya, itu. Ngeri kita apa yang namanya. Makanya hati-hati. Ini ya. Jadi itu yang namanya wukuf di padang Arafah. Nah, kalau kita sudah tahu eksistensi diri kita ini ada jasmani dan rohani. Ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu nggak usah dipikirin. Itu sudah naluriah. Kalau sudah naluriah, sama Allah memberikan keadilan. Contoh bawahnya. Kalau kebutuhan jasmani, kalau orang sudah lapar, cari makan. Makan apapun sudah lapar, nikmatnya sama. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak dialami nanti di Mekah. Kalau sudah ngantuk, ya, walaupun di pasir itu, tidur, ya, udah ngantuk. Nikmatnya sama dengan di hotel bintang 5. Ya itu kalau itu namanya kehidupan jasmani itu sama. Gak hanya jasmani, tetapi spiritual. Nanti ada kenikmatan spiritual. Yang dibutuhkan adalah ubudiyah. Kalau sudah mencapai satu derajat yang tinggi, yang namanya sholat, puasa, zakat, haji, zikir, nah, itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan kita. Kebutuhan spiritual kita. Ya, demikian pula yang namanya, cari ilmu. Itu kebutuhan.
Karena kebutuhan itu. Karena hidayah itu kebutuhan. Jadi kalau dia sudah mengatakan iya karena budaya karena saya dan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itulah kebutuhan spiritual 5 kebutuhan spiritual kita, yaitu ubudiyah ibadah, yang kedua isti'anah permintaan pertolongan, kita munajat sampai nangis, sampai di Mekah nanti kita di depan Ka'bah ya, di Multajam kita nangis minta pertolongan pada Allah. Itu kebutuhan ya. Demikian pula yang namanya petunjuk. Kita selalu minta petunjuk, itu kebutuhan. Dan istiqomah, ingin jadi orang baik, kebutuhan. Karena itu ada doa dalam Islam itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kenapa? Jadi kalau kita punya suami nakal-nakal dikit, jangan minta cerai. Jangan. Ya, itu masalah gaul doang. Ya, ini selalu nakal. Iya. Begitu juga kalau punya istri, ya apa doyan-doyan belanja, ya istilahnya jangan dicerai, jangan. Ya, itu masalah gaul. Karena pada akhirnya manusia ingin jadi orang baik. Ya, saya punya jamaah di antaranya Pak Domo, sering dengerin ceramah saya itu. Pak Domo, ya setelah pensiun apa? Dia kemana-mana pakai jubah, subuhnya selalu berjamaah dan membuat majelis subuh keliling. Tuh, itu namanya kebutuhan spiritual. Ingin jadi orang baik. Jadi kalau kita punya anak nakal-nakal dikit, jangan dimusuhi, jangan. Itu mah karena salah gaul, salah lingkungan aja. Makanya kita disuruh mencari lingkungan yang terbaik. Dan yang terakhir kebutuhan spiritual itu cari tenang. Makanya ibu-ibu pergi haji cari tenang. Dan tidak ada musafir yang paling tenang kecuali tadi melaksanakan ibadah haji. Kalau reguler 40 hari. Saya tiap tahun ninggalin anak istri 40 hari. Ya, kalau sekarang enggak lah. Ya, sekarang yang puroda aja ya, yang singkat lah. Karena faktor usia. Karena ini yang tenang. Ibu-ibu pernah kan mempersiapkan diri mau rekreasi ke Pangandaran umpamanya. Ya, 3 bulan siap-siap. Kecepak macet. Ya. Baru juga di Bogor udah macet. Ayo. Akhirnya susah atau tenang gitu, Bu? Bikin susah, tegang. Waduh, ngomel-ngomel, semua ngomel-ngomel. Ya, mendingan cari tenang. Hari-hari libur tuh cari tenang. Kemana? Ke Masjid Sunda Kelapa, ke Al-Azhar, dengerin ceramah, ya, tausiah. Nah, setelah itu baru rekreasi, cari makan lah itu. Begitu aja. Wah, ke puncak, cari penyakit. Padahal yang dibutuhkan tenang, ya, sekarang tenang. Ya begitu juga ya. Kalau tenang, mendingan banyak duit, ya, hati nggak tenang, atau mendingan apa namanya tenang walaupun punya duitnya 1-2 miliar cukup gitu kan? Ya, gitu kan? Iya, iya. Kalau cari senang gampang Bu. Yang di diskotik, kira-kira senang nggak yang di diskotik? Senang, tenang nggak jiwanya? Apalagi habis gajian, pas gajian ke diskotik, habis 1 malam. Apa yang terjadi? Pusingnya 1 bulan. Gelisah terus. Mendingan cari tenang hidup itu. Makanya, bapak-bapak, saya jamin, yang punya istri 2, 3, dijamin senang. Iya, tapi tenang nggak kira-kira Bu? Ayo, tinggal pilih aja, makanya hidup itu pilihan. Mau cari senang atau tenang? Ya itu aja, makanya jangan perempuan menyangka kalau suami suami itu menikah lagi, waduh lagi happy-happynya. Enggak, lagi susah. Ya, susah nggak tenang jiwanya. Ya, kalau senang saya jamin gitu kan. Tapi tenang nggak bakalan. Karena ada penelitian yang punya istri 2 itu baina jamrotain di antara 2 bara. Sini bingung, ke sini bingung gitu kan. Apalagi kalau mau lebaran, mau di mana yang dibawa juga bingung kan. Nah, jadi jangan macam-macam lah hidup ini. Ya. Mendingan cari tenang gitu kan. Nah, ini. Nah, kalau sudah
Paham nih? Baru kita ke Masy'aril Haram, namanya Muzdalifah. Muzdalifah itu artinya dekat. Dekat ke Mina, dekat ke Arafah. Muzdalifah. Tapi dalam Al-Quran disebut Masy'aril Haram. Tempat syiar, tempat kesadaran, syuur. Jadi kalau sudah paham, di Makkah itu tadi paham kehidupan, paham kebutuhan, jasmani dan rohani, maka harus sadar. Kalau udah sadar enak. Oh iya, materi itu bukan segala-galanya. Jabatan itu bukan segala-galanya. Koruptor itu saya jamin senang. Koruptor, senang. Senang mobil Rubicon, mobil BMW, Cadillac, Rolls Royce, ada semuanya. Tapi kira-kira tenang nggak kalau udah pensiun? Nggak bakalan tenang. Karena yang sudah 18 tahun aja masih bisa jadi utik-utik. Iya, makanya harus sadar. Udah mendingan cari tenang. Tenang, ya. Jangan cari senang. Syuur namanya, syuur kesadaran. Nah, kalau sudah sadar itu, baru nanti hidup itu optimis. Namanya mina. Tapi optimisme selalu ada godaan setan. Yang namanya wala tattabi'us syaitan, inna syaitana ya lakum aduwwun mubin. Kenapa? Innamas syaiton ya murukum bisu wal fahsya wa antaqulu Allah malah ta'ala. Setan itu ngajaknya kepada yang buruk-buruk. Kalau ibu-ibu ngajaknya nanti maaf ya, ini di Mekah belum juga wukuf, udah setan ngajaknya belanja terus. Ya, itu belanja terus itu. Wah, nanti kalau nggak beli sekarang takut habis. Ya kan gitu kan? Nggak takut habis. Itu setan tuh ngajaknya. Padahal kalau kita santai, udahlah selesaikan ibadah haji dulu. Itu nanti ada obralan karena banyak yang namanya pedagang-pedagang musiman takut nggak habis diobral. Itu diobral. Cuman dijual modal. Jual modal itu. Makanya saya kalau mau belanja, ini tip nih. Tapi kan nanti kelihatan tuh. Kelihatan itu yang namanya pedagang musiman, entah itu nyiwa kios ataupun membuat gubuk dari telepek dan sebagainya. Itu aja ciriin. Ya, nah ini yang begini-gini, ntar belanjanya terakhir aja kalau udah habis wukuf, itu pasti murah, obral. Ya, ada yang 2 real, 2 real, 2 real gitu kan. Karena setannya tadi ngajak. Ya, jadi itu yang disebut ngajaknya kepada fahsya, kepada keburukan yang menyesali zolimun li nafsihi. Itu namanya setan. Makanya awas arusya. Optimis. Optimis itu apa? Makanya disebut mina. Muna, pelabuhan itu muna. Kalau mina, kalau muna itu pakai hamzah, itu namanya pelabuhan. Mina pakai hamzah. Optimis, roja. Optimis jangan pernah kita berbuat baik. Karena kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan jangan kita harus takut berbuat jahat atau buruk. Karena keburukan itu pasti akan kembali kepada diri kita. In asatum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Begitu juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Begitu. Jadi enak kita. Jangan. Sehingga ahlul jannah itu ada 3. Ahlul jannah itu sifatu ahlil jannah itu ada salah satu 3. Apa itu? Al-afu liman zolamaka. Memberi maaf terhadap orang yang menzolimi kita. Ngasih maaf sama suami yang menzolimi kita. Ngasih maaf sama istri yang menzolimi kita. Ya. Berat nggak kita memaafkan orang yang menzolimi kita? Berat. Tapi untuk diri kita sendiri. Yang kedua, itu ya liman haromaka. Kita ngasih sama orang yang pelit sama kita. Berat nggak?
Nanti ibu-ibu kami nih, ada jemaah haji, ya, inginnya dikasih terus, ya udahlah, aman kita kasih aja terus, semakin pelit semakin kita kasih. Iya, itu ahli surga tuh. Ya, memang, tapi kita akan menemukan yang pelit di Mekah itu banyak berarti. Sama dengan kalau yang pernah pesantren, mana santri yang pelit, ya begitu dapat makanan dari kampungnya, ngumpet-ngumpet tuh, diumpetin, takut sama teman-teman santrinya ketahuan. Ya, makanya ada dua karakter ayam, ada ayam kate, ada ayam kalkun. Kalau ayam kalkun dapat makanan, langsung minggir tuh, sayapnya dikembangkan. Itu ayam kalkun. Ayam kalkun itu egois, individualistis, pelit, itu ayam kalkun. Tapi ayam kate, kalau dapat makanan, dia panggil lu temannya. Tuk, 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 tuk. Tuh ayam kate, solidaritasnya tinggi. Makanya manusia itu wa inna lakum fil an'am la ibroh. Sungguh bagi kalian semuanya dalam binatang itu ada pelajaran. Nanti ibu-ibu di Arafah itu ada masjid Namiroh. Ya, Namiroh tahu nggak? Namiroh itu singa betina. Jadi kalau ada wanita agresif, wanita mandiri, wanita, waduh super lah, hero gitu kan. Itu namanya Namiroh. Kalau di Jakarta mah wanita galak lah gitu kan. Itu namanya Namiroh gitu kan. Namiroh. Ya, saya tadinya emang singa betina galak gitu. Agresif. Saya penasaran jalan-jalan kok ke situ ke pasar Minggu, kebun binatang, saya perhatikan bener yang namanya singa jantan itu dia, tapi singa betinanya lincah. Begitu di Taman Safari. Itu coba lihat di YouTube kalau di TV ya. Nah, itu kan. Ya. Jadi kalau ada suami istri, ya suaminya kalem, istrinya galak, itu namanya itu kan membawa ego, makanya jangan bawa ego. Nah, itu luar biasa. Jadi optimis, kita harus optimis, roja. Jadi kalau kita berbuat kebaikan bukan untuk orang lain. Saya nasihati orang, aduh udahlah. Ya, ah, apa namanya? Banyak hal-hal yang keluarga yang sepele-sepele, apalagi yang sepele-sepele. Orientasinya pribadi, udah pada Allah. Waman dakhalahu, kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga karena amin. Nanti ibu-ibu, ya, apalagi di Mekah, udahlah, kembali kepada karakter masing-masing. Tadi Arafah, faham. Suami jangan marah kalau duitnya habis. Jangan marah. Karena paham istri itu tukang ngabisin duit. Senang belanja. Udah jangan ya. Bila perlu tambah lagi gitu kan. Ya. Kenapa? Karena perempuan 9 perasaan. Begitu belanja, mau pulang, yang terpikir keponakan saya, besan saya, ya, guru saya, guru majelis taklim saya. Itu yang terpikir oleh ibu karena perasaan. Bapaknya pikir nggak? Enggak. Ya, semuanya ibu. Makanya udah serahin lah. Bapak-bapaknya santai. Paling nggak nongkrong. Ya, di depan Masjidil Haram. Atau lihat lagi toab. Lihat perempuan cantik orang Libanon. Ya, iya, itu ibu jangan marah itu. Ya, cuman melihat doang kan, cuman mengagumi cantik ya gitu kan. Ya, bisa apa? Ya bebaskan aja. Karena laki-laki itu 9 akal, 1 perasaan. Rata-rata laki-laki itu nggak punya perasaan. Ih, eh, oh, jadi enak kalau kita sudah tahu, paham itu enak gitu. Makanya dalam Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah istrimu dengan paham. Kalau paham, udah santai hidup itu. Paham. Paham. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ya ayuhan nas.
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa kehidupan ini dengan eksternal yang beda keyakinan, dengan lintas budaya, dengan lintas adat, udah santai kan, udah paham. Coba kalau nggak paham, orang bisa berantem gara-gara bahasa. Makanya komunikasi itu kita harus banyak gaul tuh di situ. Nanti di Mekah, pokoknya kita belajar bermasyarakat secara universal. Orang Sunda, kalau sama-sama Sunda itu ada bahasa halus, kosakatanya halus, sampai terkasar ada. Yang namanya makan aja. Makan ada tuang, ada dahar, ada nyatu, ada lelebok, ada jejablok, ya. Ya, oh macam-macam itu. Itu orang Sunda. Tapi orang Sunda dengan orang Sunda pasti paham. Tapi kalau Sunda totok dengan Jawa totok, nyambung nggak? Nggak bisa berantem kalau nggak paham. Ya. Iya. Ini ceritanya ada contohnya. Ceritanya sulitnya komunikasi karena nggak paham. Ada orang kaya orang Sunda. Ya, cari pembantu. Sundanya sudah totok, nggak pernah gaul. Sudah totok nih. Cari pembantu, orang Sunda nggak ada, dapatnya orang Jawa dari Gunung Kidul lagi. Ya, ya, namanya si Inem lah katakan. Ya, hari pertama, ya, majikannya lagi cuci mobil, butuh ember. Si Inemnya dipanggil, Nam, sini Nam, cokot ember di kamar mandi, keluar. Itu si Inem bengong, ya, bengong dibetak, cokot itu ember kamar mandi katanya. Rupanya si Inem masuk, ya, nyokot ember, cokot apa? Gigi, rupanya gigi ember. Dia ditanya sama majikannya keluar lagi, Nam, mana ember Nam? Atas Jawa apa? Keras. Ya, atas sudah apa? Sudah kok sudah ember mana kan gitu kan? Kok bilang sudah ember ada? Nah, inilah ciri cukupnya manusia kalau nggak mau bergaul, sehingga nggak paham, bisa berantem terus. Nah, saya kira udah setengah 2, ya lebih. Ini sautul maidah aqwamu minas sauti dhamir. Suara perut lebih kencang daripada suara hati, ya. Jadi kalau saya terus saya kira udah, gimana doa? Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaq wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna tafarruqan ba'di ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah wa la jahlan illa alamtah wa la maridun illa syafaitah wa yassartaha ya akramal akramin. Allahumma ij'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan masykura wa dzanbana dzanban maghfura wa a'malana amalan sholihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati, pertemuan yang Kau berkahi, pertemuan yang Kau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini kalau kami meninggalkan tempat ini, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan kafir dan kufur, kecuali Kau tanamkan iman yang dalam jiwa yang terusuk di dalam hati kami, ya Allah, sehingga menjadi alat kontrol dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini, ya Allah, kami dalam keadaan ragu dan was-was, kecuali Kau berikan kemantapan, terutama kemantapan kami akan berangkat haji dengan penuh semata-mata karena Engkau dan penuh keikhlasan, ya Allah. Maka jadikan haji kami haji yang mabrur, perniagaan kami perniagaan yang menguntungkan, dan sa'i kami sa'i yang membuat sebagai untuk memuji Allah, sebagai tanda syukur kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati,
Pertemuan yang menjadikan Islam kami semakin teguh, akhlak kami semakin baik, ekonomi semakin makmur, kesehatan kami semakin sehat, semakin prima. Persiapan kami haji dengan berbekal takwa semakin penuh dalam hati dan jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami dalam perjalanan kami, dalam melaksanakan manasik haji selama di Makkah ataupun di Madinah, ya Allah. Dan pulangkanlah kami dengan membawa haji yang mabrur, haji yang makbul, haji sebagai tanda syukur kepadamu, ya Allah. Sehingga ibadah kami semakin rajin, sedekah kami semakin dermawan, demikian pula zikir kami semakin khusyuk, dan juga kehidupan kami semakin sejahtera. Dan berikanlah kemampuan kepada kami, ya Allah, untuk mempengaruhi teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, anak dan cucu kami, untuk tertarik berangkat melaksanakan ibadah haji, ya Allah, sehingga mereka punya etos kerja yang tinggi untuk selalu berdoa kepadamu, diberikan kemampuan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga talangan tausiah. Mohon izin Bapak Ibu, kita nanti akan melepas bersama para jamaah calon haji kita dengan bersalam-salaman bersama. Selanjutnya mohon izin kepada seluruh jamaah calon haji yang hadir untuk dapat ke depan kita akan bersama-sama salam-salaman juga melepas bersama kepergian dari para pegawai lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, insya Allah akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kami persilahkan. Kak, mungkin bisa sebelahan aja. Oke. Silakan kalau yang berpasangan bisa samping-sampingan dengan bapaknya atau ibunya. Ya, bapaknya sebelah kanan, ibunya sebelah kiri. Mohon izin para hadirin, nanti kita bisa bersama-sama bersama dengan para jamaah calon haji yang akan datang. Ya. Silakan foto dulu sebentar ya, bentar foto dulu. Secukupnya ya. Cukup ya? Sudah. Ya. Allah jamaah kita saling bersalaman itu. Silakan langsung berlanjut. Kita ucapkan selamat dari sini. Monggo ibu-ibu silakan jalan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak
labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Biar makan sini. Setengah makan sini. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mohon maaf ya Bu, selamat ya semuanya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak. Foto dulu Pak. Bapak-bapak jamaah haji foto, silakan difoto dulu kita di sini. Khusus calon jamaah hajinya silakan foto dulu, kita foto sini. Bapak-bapaknya apa di depan? Ibu-ibunya di belakang. Ye. Berdiri, hah? Ibu-ibu di depan. Ibu-ibu di depan ya, Bu. Jongkok ya, Bu. Enggak apa ya, Bu. Hah. Nah, gini ya. Biar bapak-bapaknya makanya bapak-bapaknya mau berdiri tuh. Biar putus. Nah, makanya ibu-ibunya aja yang berdiri ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Monggo silakan. Gimana? Ibunya diri Pak. Pak, malah ibu-ibunya berdiri. Gimana? Kan, ininya kita gini, ibu-ibu biar duduk. Oh, duduk. Biar kelihatan katanya. Oke. Ibu-ibu Sini, 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 Bu. Sini, Bu. Tambah lagi, tambah Apa sampai tambah sakit? kan mau ada sih masih ada. Oh, di sini 37 datanya. Oh, Yang ya. terbaru ada. Oh, betul. Tiga. Iya, yang pertama ini. Ketiga. Ada nomor 3. Oh, Saya ada aturan di organisasi. sepeda. Terima kasih ya. Belum apa? Sudah. Tiga. Yan, Yan. Sudah. Lancar. Lancar saat. Oke. Saat ini bingkisan sudah. Bentar. Iya. Apa? Oh ya. Sudah. Oke. Makanan buat Ya. Itu makanan. Ibu-ibu, Bapak, jamaah haji, ini bingkisannya silakan diterima, Pak. Sudah ada namanya.